Ya ampun, rasanya aku kayak mau mati. Di sini dingin banget. Kalau terus-terusan di sini, pasti aku akan mati. Enggak, aku nggak boleh mati. Aku harus tetap hidup. Harus. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Berikanlah seseorang yang bisa menyelamatkan aku dari sini ya Allah. Aku udah gak kuat, dingin banget. Tangan sama kaki aku membeku, gak bisa bergerak. Mama, kenapa bisa jadi begini, Ma? Kamu tuh gimana sih? Yang dikurung tuh Aisyah, bukan mama saya. Maafkan saya, Bu. Tadi Aisyah berhasil membekuk saya dan mendorong Ibu Indah ke dalam freezer. Kamu tuh gimana sih? Yaudah, Ma, yuk keluar dari sini yuk. Bantuin dong. Iya. Ma, abang. Aduh. Ma. Sekarang pasti Bu Indah udah beku. Lagian siapa suruh main-main sama Ashanti? Aku bukan kayak Aisyah. Aisyah yang lemah dan selalu mengalah. Mama sabar ya, Ma. Abis ini istirahat di kamar aja ya. Hei Aisyah, maksud lo apa sih ngurung Mama di ruang freezer, ah? Salah sendiri. Siapa suruh mau ngerjain orang? Jadinya kena sendiri kan senjata makan tuan. Lagian kenapa sih kalau buku kan bagus jadi kayak patung. Apa? Apa lo bilang? Lo berani kayak gitu sama nyokap gue? Lo tau gak sih? Ada apa sih? Ada apa sih ribut-ribut terus? Hah? Mas, Ma, kenapa, Ma? Ini semua gara-gara Aisyah. Yoga, asal kamu tahu ya, istri kamu tercinta ini udah ngurung Mama di ruang freezer. Dan kalau bukan karena aku nemuin Mama, mungkin sekarang Mama udah gak ada. Mas, aku nggak apa-apa kok. Aku selalu disalahin sama mama kamu. Asalkan mama kamu bahagia. Enggak, aku gak nyalain kamu kok, sayang. Sudahlah Mas, aku tuh nggak apa-apa kok. Aku tahu kamu kan sebagai anak pasti pengen banget nyenengin orang tua. Aku ikhlas Mas. Ya gak gitu juga dong. Ma, udah ya, Ma. Jangan semuanya dikit-dikit salahin Aisyah. Aku yakin ini bukan salahnya Aisyah. Oke? Dari dulu sampai sekarang semuanya Aisyah. Udah deh. Ya Aisyah, kita masuk aja. Ya. Yoga, tapi itu dia salah. Yoga. Ya, Ma, tapi dia udah kelewatan, Ma. Yaudah, yuk kita ke kamar ya. Akhirnya, aku berhasil juga ngerjain Bu Indah. Dan sekarang, waktunya aku buat kerjain Rehan dan Aisyah. Halo Pak, iya ini dengan kantor polisi kan? Iya, saya mau bikin laporan kalau ada kasus keracunan di Rumah Sakit Persada. Pak, saya harap diusut tuntas ya. Karena kalau enggak, saya takut banyak korban yang berjatuhan. Aisyah, siap-siap aja. Sebentar lagi kamu pasti akan masuk penjara. Selamat siang. Ruangan Pak Rehan di mana? Oh, itu orangnya, Pak. Pak Rehan, saya mau menanyakan, apakah ada hal-hal yang mencurigakan yang Bapak ketahui? Saya pikir nggak ada yang mencurigakan. Dan makanan yang disediakan untuk para pasien juga sudah melalui pemeriksaan yang baik, Pak. Lalu, siapa yang bertanggung jawab yang mengasihkan makanan ke pasien? Aku nggak bisa ngasih tahu polisi kalau Aisyah lah yang mengurus makanan untuk keluarga pasien itu. Aku nggak mau Rehan yang harus menanggung beban ini.
Dia udah terlalu banyak menolong aku. Sebentar ya, Bu. Saya yang bertanggung jawab. Karena saya memberikan bungkus makanan itu pada pasien. Dan ini kesalahan pribadi saya, kalau dia harus ditangkap saya aja. Aisyah, Baik, nanti Ibu jelaskan di kantor. Aisyah, Aisyah, apa yang kamu lakukan, Nak? Maafin aku, Bu. Aku harus melakukan ini. Aisyah, kamu gak usah khawatir. Kamu akan aku bebaskan. Percaya sama aku. Kamu jangan takut. Jalan, Bu. Silakan. Aisyah, Aisyah, aku akan bebaskan Aisyah. Aku berjanji. Ibu jangan khawatir. Ashanti, rencana kita berhasil. Yes! Aisyah sekarang udah dibawa sama polisi. Pasti nggak lama lagi dia akan masuk penjara. Pelangi, ibu kamu akan membusuk di penjara. Selamat ya Aisyah. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kami menahan Ibu Aisyah sampai proses penyelidikan karena dia bisa membahayakan pasien. Tapi saya yakin bukan Aisyah pelakunya, Pak. Aisyah itu pegawai yang baik, Pak. Iya Pak, saya nggak percaya kalau Aisyah melakukan itu semua. Dia nggak mungkin tega Pak berbuat seperti itu. Maaf, Ibu Bapak. Bu Aisyah sudah terlanjur mengakui perbuatannya. Makanya Bu Aisyah kami tahan untuk proses penyelidikan lanjutannya. Silakan. Aisyah, Aisyah, kenapa ini harus kamu lakukan? Aku nggak bisa lebih lama lagi melihat kamu seperti ini. Aisyah, kuatkan hatimu ya Nak. Ibu yakin Allah nggak mungkin memberikan cobaan di batas kemampuan umatnya. Bu, insya Allah Aisyah kuat menjalani ini semua. Ibu, rasanya lebih baik sekarang Ibu pulang saja. Karena kalau aku perhatikan, kelihatannya Ibu butuh istirahat. Nggak ada Rehan. Ibu masih mau di sini bersama Aisyah. Kalau begitu aku duluan. Karena aku pikir aku harus bertemu dengan pengacara untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Ya? Permisi. Makasih Nak Rehan. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Yang jelas Pak pengacara harus bisa segera membebaskan Aisyah. Karena Aisyah bukan pelakunya. Aisyah itu menyerahkan diri pada polisi begitu saja. Maaf Pak Rehan, sepertinya hal itu sulit. Kalau prakteknya seperti itu, rumah sakit Pak Rehan bisa terancam untuk izinnya dicabut. Karena kasus ini bisa dibilang malpraktek. Saya nggak peduli itu. Dan saya ingatkan sekali lagi, masalah ini harus sesegera mungkin bisa dibereskan. Dan kalau memang uang jadi persoalan, bukan masalah. Saya akan lakukan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, tunjukkanlah pintu kebenaran. Selamatkanlah Aisyah dari fitnah yang sudah menyerangnya. Berikanlah Aisyah ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Amin.
Ya Allah, hamba mohon agar orang yang melacuni orang-orang itu bertobat dan semoga kebenaran akan terbuka ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati anak hamba Aisyah dalam menghadapi cobaan darimu. Bukakanlah pintu kebenaran dan selamatkanlah dia dari fitnah yang menghantuinya. Amin. Aisyah, kenapa kamu terus-terusan menderita seperti ini? Bu, Ibu nggak boleh bicara seperti itu. Ini adalah takdir Allah, Bu. Aisyah ikhlas. Lagi pula di setiap masalah pasti ada hikmahnya. Allah itu maha adil, Bu. Iya, Aisyah. Ibu selalu mendoakan kamu semoga diberikan yang terbaik. Terima kasih ya, Bu. Akhirnya. Aisyah, aku seneng banget lihat kamu masuk penjara. Kamu tahu nggak? Betapa puasnya aku melihat kamu masuk penjara. Aku puas banget. Sangat puas. Santi, kenapa kamu bicara seperti itu? Jangan-jangan ini ulah kamu semua. Shanti, aku ikhlas kalau aku harus dipenjara walaupun ini bukan kesalahan aku. Tapi apa yang kamu lakukan sama kakek Jono itu tuh nggak adil buat dia. Dia nggak bersalah. Kamu mencelakai orang lain itu namanya. Masa? Oh, jadi kalian menuduh aku penyebab dari semua ini. Apa kalian punya bukti? Ya Allah, Santi. Kenapa kamu tega melakukan ini dengan saudara kembar kamu sendiri? Aisyah, ini pembalasan aku. Pembalasan aku karena kamu udah merebut semuanya dari aku. Kamu tega banget sih, Santi. Kamu tega banget. Shanti. Bu, ibu yang sabar ya. Enggak, Bu, ibu harus sabar. Dan ibu harus berdoa semoga Allah membukakan pintu hati Ashanti. Si Aisyah pasti menderita di penjara. Aku senang dan puas banget. Pelangi, mama kamu pasti menderita di sana. Aku seneng banget. Kenapa kok? Kayaknya seneng banget. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Benar. Aku tidur di kamar lain aja ya. Loh? Emang kenapa? Nggak apa-apa. Di sini kan AC-nya dingin banget. Terus aku nggak tahan dingin. Kamu kan tahan dingin. Oh, kalau gitu remote-nya mana? Biar aku matiin AC-nya. Nggak usah. Soalnya kan kamu udah banyak waktu sama aku. Kamu habisin waktu aja sama Sasha. Kenapa ya aku ngerasa ada yang aneh sama Aisyah? Kenapa Aisyah seperti dua orang yang berbeda ya? Aku kangen sama Aisyah yang dulu. Aisyah yang sangat aku cintai. Aisyah yang begitu perhatian, yang gak pernah mengabaikan aku.